Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, aku mau ajak kalian ke suatu desa yang sedang viral banget nih teman-teman. Desa ini berada di ujung timur Kabupaten Gunung Kidul. Desa ini bernama Desa Wotawati. Jika teman-teman lihat di Google Maps, Desa Wotawati ini berada tepat di tengah lembah aliran Sungai Bengawan Solo Purba. Dan sekarang aku berdiri tepat di depan gapuranya Desa Wotawati ya teman-teman. Ikutin terus video kita, please jangan di skip, ini bakalan seru banget. Kita lihat kondisi desa yang konon katanya ini adalah Sungai Bengawan Solo Purba. Yuk, let's go! Wotawati adalah sebuah dusun yang memiliki beberapa keunikan dan pemandangan indah. Dusun terpencil ini masuk wilayah Kelurahan Puncung, Kapanewon Girisobo, Kabupaten Gunung Kidul. Dusun berjarak sekitar 74 km dari pusat kota Yogyakarta yang viral beberapa tahun ini, kini tengah bersolek agar menjadi kawasan terpadu desa wisata nantinya. Pada perjalanan kali ini, aku kesini pakai motor ya teman-teman. Bisa kalian lihat, jalanan menuju desa ini turunannya cukup curam. Jalanan untuk masuk ke desa ini masih aman untuk dilewati motor, namun untuk mobil hanya bisa dilewati satu mobil saja. Nah, sekarang aku sudah sampai di dalamnya Desa Wotawati ya teman-teman. Dan seperti kita lihat, di desa ini sedang lagi ada tahap pembangunan. Dibangun seperti menyerupai desa yang ada di zaman kerajaan zaman dulu ya teman-teman. Dusun Wotawati mempunyai letak yang sangat istimewa. Lokasinya berada di sebuah lembah yang merupakan jejak dari aliran Sungai Bengawan Solo Purba. Karena letak geografis yang unik tersebut, Dusun Wotawati terkenal dengan fenomena matahari terbit yang lebih lambat dan lebih cepat pula matahari tenggelamnya. Selain letak geografis, tata desa ini cukup menarik. Setiap 2 hingga 4 rumah kanan, kiri, depan, dan belakang memiliki akses jalan penghubung, seperti sebuah labirin berupa gang-gang yang ada di perumahan modern saat ini. Mas, kita bercerita-cerita sedikit ya. Boleh. Dengan asal-usulnya Desa Wotawati ini. Jadi untuk cerita Padukuhan Wotawati, jadi dulunya itu ada seorang pelarian dari Majapahit namanya, yang laki-laki itu Raden Joyo Sukmo, yang perempuan itu Nyi Arum Sukmawati. Nah, dulu itu pertama kali tinggal di sini itu di Gua Putri di atas. Itu yang putih, kelihatan putih itu Gua Putri. Nah, yang mana, Mas? Itu yang putih. Oh, yang putih itu. Ya, itu kan sebenarnya ada guanya dari sebelah sana, bisa masuk gitu. Nah, dulunya kan bertempat tinggal di sana. Nah, namanya orang pelarian dulu itu nggak bawa apa-apa, jadi di sini itu dulu pengen mencari lahan untuk pertanian, Nah, mereka turun ke bawah. Nah, di bawah itu dulunya masih ada kali kecil ya, jadi mereka itu mau menyeberangi kali itu kan nggak bisa. Mereka bikin pakai jembatan dari bambu, namanya kalau di sini namanya wot. Nah, setelah membuat jembatan itu, mereka mau menyeberangi. Nah, nyampe di tengah-tengah di jembatan itu, Nyi Arum Sukmawati terpleset di situ, diselamatkan sama
Raden Jayasukma. Nah, setelah berhasil selamat, Raden Jayasukma berkata, entah kapan di sini itu jadi padukuan reja-rejaning zaman, jadi padukuan Wotawati. Jadi Wotawati itu diambil dari kata wotnya itu dari jembatan bambu. Nah, sama yang menyeberangi namanya Nyi Arum Sukmawati. Diambil belakangnya Wati. Ya mungkin itu asalnya dari desa nama Wotawati itu ya. Wotawati. Begitu teman-teman, asal desa Wotawati. Nah Mas, berarti itu dari pelarian dari zaman kerajaan Majapahit. Makanya sekarang dibangun seperti desa di era Majapahit. Seperti itu. Iya. Mungkin kita ambil di konsep, mungkin kita bisa berkaca di Panglipuran di Bali, ya hampir sama konsepnya seperti ini, cuman yang membedakan kan dari pagar lingkungannya kan seperti zaman dulu kerajaan kita ambil karena leluhur kita dulu itu kan dari pelarian dari Majapahit. Jadi kita ambil lagi untuk menjadikan pagar seperti ini. Ya mungkin ada Majapahitnya juga ada Gunung Kidulnya seperti itu. Jadi perpaduan ya Mas ya. Mas, ini sempat viral. Konon katanya di sini pagi harinya tuh terlambat dan malamnya lebih cepat. Itu seperti apa, Mas? Ya, jadi gini, kalau kemarin itu kita viralkan itu, kemarin kita bikin cerita. Jadi di sini itu ceritanya matahari terlambat terbit dan lebih cepat tenggelam. Karena gini, karena di Padukuan Wotawati itu gunungnya, karena Wotawati diapit dua pegunungan, yang sebelah timur itu kan gunung juga, sebelah barat juga gunung. Jadi diapit gitu ya Mas? Apit di tengah-tengahnya. Jadi kalau misalkan di pagi hari itu matahari yang terbit dari timur itu terhalang sama gunungnya itu. Jadi sinar matahari yang masuk ke pemukiman masyarakat itu sedikit terlambat. Iya. Terus kalau di sore harinya itu juga begitu, karena di sore hari matahari tenggelam di sebelah barat. Jadi di sebelah barat juga ada gunung, juga sinar mataharinya itu terhalang sama gunungnya itu. Jadi kalau di sore hari itu cepat hilangnya sinar mataharinya. Jadi bisa dibilang lebih cepat malamnya itu mungkin karena ya mungkin di sini tuh ada yang bilang katanya gelap dan sebagainya. Sebenarnya enggak, cuman redup karena sinar mataharinya cepat hilang gitu. Gitu. Mas, berarti pagi harinya jam berapa, malam harinya jam berapa di sini? Jadi kalau untuk pagi hari karena posisi matahari kan juga berubah-ubah. Kadang kan kalau pas di kan ada cekungan gunungnya, ada cekungan. Kalau pas di posisi cekungan itu ya mungkin agak pagi sudah terkena. Cuman kalau pas agak geser ke sana lagi, kalau pas di yang tinggi itu ya terlambat. Jadi mungkin masuk di pemukiman masyarakat itu sekitar jam 7:30 sampai jam 8. Kadang ya jam 7 itu kalau pas di kayak itu lubang cekungan itu cekungannya itu ya mungkin jam 7 di sini sudah terkena. Berarti jam 8 baru terkena sinar matahari. Seperti itu teman-teman. Jadi kemarin sempat viralnya salah satu desa di Gunung Kidul itu paginya terlambat, malamnya lebih cepat. Itu seperti itu ceritanya teman-teman. Dan Mas, ini konon katanya dulu ini di desa Wotawati ini berdiri di lembah Sungai Bengawan Solo Purba, betul? Iya betul. Jadi karena di sini zaman dahulu itu kan 4 juta tahun yang lalu itu kan masih dialiri dengan Sungai Bengawan Solo Purba yang dulunya itu kan bermuara di Pantai Sadeng. Nah tapi kan sekarang setelah adanya tabrakan lempeng ataupun pergeseran lempeng di Pulau Jawa mengalami pengangkatan, jadi yang tadinya bermuara di Pantai Sadeng itu sekarang berbalik arah. Jadi sekarang itu tinggal alirannya, tinggal bekasnya aliran, jadi cekungannya. Cekungannya masih ada, jadi desa Wotawati ini ya teman-teman. Wotawati karena di sini itu warga juga
kebanyakan mungkin dari leluhur kita itu kan juga dari pelarian, jadi kebanyakan masyarakat juga meneruskan untuk bertani, jadi kebanyakan bertani, walaupun di sini itu taninya itu cuma ladang tada hujan, jadi musim tanamnya itu ya pas di musim Hujan. saja gitu. Mas, di sini ada berapa warga di Kalau- Desa Wotawati ini? Kalau untuk Sebentar Mas. Jadi kalau untuk warga, kalau jumlah penduduknya itu ada sekitar 450-an jiwa, terdiri dari 4 rukun tangga. Jadi ada 4 RT di sini, 1 RW. Jadi- 400 jiwa berarti Ya, yang terdata. Kalau kakaknya itu sekitar, kalau yang pokok itu 80. Cuman kan kadang ada yang satu rumah itu ada yang 2, ada yang 3 kan gitu. Ya mungkin kalau dihitung sama kakak tempelnya itu ada sekitar 125-an kakak. Nah, satu lagi Mas. Ini dibangun menyerupai seperti kerajaan pada zaman kerajaan Majapahit. Itu idenya siapa? Dan dari kapan? Gitu loh Mas. Akan dibuka desa wisata infonya seperti itu. Ya, jadi kemarin itu kita mulai penggalian potensi itu di tahun 2021 awal. Kita itu jadi mungkin konsep seperti ini ya kemarin tuh ya dari Sebentar Mas. mungkin konsepnya itu salah satunya tentunya dari Pak Lurah dan juga rekan-rekan, karena kita itu kemarin mengacu pada leluhur kita yang dulunya pernah ada di sini. Jadi untuk kaitan pagar kemarin juga ada konsultan dan sebagainya kemarin tuh. Jadi kita nggak siapa ini yang bikin, tapi kemarin tuh ya banyak ide-ide dan gagasan dari pihak-pihak terkait. Pihak-pihak terkait. Ya, seperti itu. Dan akan dibuka desa wisata sekitar kapan Mas? Jadi kalau untuk rencana untuk dibuka wisata untuk saat ini karena masih proses tahap pembangunan penataan lingkungannya, itu kalau sekarang belum siap untuk menerima tamu ataupun untuk kunjungan, karena ya kondisi yang belum rapi dan sebagainya. Mungkin karena pembangunan di sini itu bertahap 3 tahun, mungkin akan menerima tamu itu di 2026 gitu. Mungkin karena kita juga harus menyiapkan dulu di SDM-nya masyarakat. Rencananya Mas, ini kan bakal dibuka desa wisata Wotawati. Di luaran sana tuh mesti udah terkenal Mas desa Wotawati ini, karena uniknya desa ini berdiri di lembah Sungai Bengawan Solo Purba, dan sekarang sedang dibangun dengan desa seperti peninggalan kerajaan Majapahit, karena leluhur desa Wotawati ini dari kerajaan Majapahit ya teman-teman. Nah, itu nanti bakalan disuguhkan apa nih Mas untuk para wisatawan yang datang ke sini? Jadi nantinya itu kalau untuk wisatawan, tentunya kita itu nanti juga misalkan banyak wisatawan yang ke sini itu kita tetap yang kita jual nanti tetap di masyarakatnya. Jadi nanti wisatawan itu berbincang-bincang dengan masyarakat. Dengan baik, tentunya nanti itu biar bisa berbaur dengan masyarakat nantinya. Terus juga karena di sini kan kebanyakan petani, karena petani ya nanti untuk wisatawan itu gimana caranya nanti untuk bisa menginap di homestay-nya masyarakat, jadi bisa langsung bercengkrama dengan masyarakat di sini, terus mengikuti aktivitas masyarakat yang ada di sini. Menarik teman-teman. Kita itu juga tidak hanya di Padukuhan Wotawati. Jadi kita itu karena satu aliran dengan Pantai Sadeng, nanti itu juga wisatawan juga bisa berkunjung ke sana. Ke Pantai Sadeng juga ada Pantai Serakung, juga ada Ngungap. Jadi nantinya itu
tidak hanya dipadukan Ottawati, nantinya itu kita akan bikin Didistribusikan paket, di ya. oh jadi ada paket untuk paket pendistribuan ke tersendiri. pantai-pantai tertentu gitu, Ya, jadi Mas. nantinya itu ada paket yang namanya susur Bengawan Solo Purba. Nah, nantinya itu susur Bengawan Solo Purba, nanti kita jalan-jalan menyusuri Bengawan Solo Purba, dan nantinya kita setelah keliling atau menyusuri Bengawan Solo Purba, kita baliknya ke Ottawati lagi, seperti itu nantinya. Nah, gitu teman-teman, menarik bukan untuk diikutin di pembukaan wisata Desa Ottawati ini di 2026. Nanti ada paket susur Bengawan Solo Purba, teman-teman. Makasih ya Mas Sama-sama. untuk informasi yang Sama-sama. kita dapat. Semoga Desa Ottawati ini semakin berkembang dan nantinya bakalan ramai pengunjung yang datang ke sini untuk Amin. menikmati keasrian alam Desa Ottawati ini ya teman-teman, karena desa ini salah satu desa di Gunung Kidul yang benar terpencil, tapi aku akuin di sini masih asri banget, masih banyak kupu-kupu juga ya Mas. Iya, Sedangkan masih di banyak. luaran sana tuh kupu-kupu udah contoh kecilnya seperti itu, di luaran sana kupu-kupu masih udah jarang banget. Iya, karena Jadi aku lewat bener jalanannya tuh curam, terjal Iya. gitu. Cuman aku lihat wah kanan kirinya tuh masih asri banget gitu loh. Jadi nanti kalian yang mau berkunjung ke Desa Ottawati dengan desa wisatanya sudah selesai dalam tahap renovasi di 2026 ya teman-teman. Oke teman-teman, jalan-jalan di Desa Ottawati, desa yang berdiri di Lembah Bengawan Solo Purba, aku udahin dulu ya teman-teman. Terima kasih yang sudah setia dan sudah menonton sampai akhir. Bila ada salah-salah kata dan informasi yang aku sampaikan, aku minta maaf dan boleh ditambahkan di kolom komentar di bawah ini ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu, like dan share video kita, dan dukung terus channel YouTube Jogja Viral agar channel kita selalu berkembang, selalu memberikan informasi tentang edukasi wisata dan informasi viral lainnya. Dadah, aku ucapin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you.